Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji mari sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari yang berbahagia ini telah dilimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita telah dapat berkumpul pada tempat yang berbahagia ini. Selanjutnya selawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dan dari alam yang tidak berilmu pengetahuan ke alam yang berilmu pengetahuan yang kita rasakan pada kesempatan ini. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala Min 6 Aceh Utara dan seluruh Dewan Guru serta staf DU yang berhadir pada kesempatan ini, dan yang sangat saya sayangi dan banggakan yaitu siswa-siswi Min 6 Aceh Utara mulai dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 yang rutin hadir pada kesempatan pagi. Selanjutnya berilah kesempatan ataupun sejenak untuk saya berbicara. Mohon siswa-siswi jangan ada yang ikut berbicara. Jadi tidak banyak waktunya, hanya sekitar 10 menit. Jadi tidak banyak, mohon didengar dan diperhatikan baik-baik. Nah, dalam akan mempelajari mengenai dengan sifat-sifat ataupun sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh seorang tokoh, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam memperjuangkan dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara memiliki sikap yang pertama, yaitu sikap rela berkorban. Jadi perlu kita tanamkan di sini, yaitu sikap rela berkorban, dimulai dari keluarga, masyarakat, dan negara. Jadi dalam keluarga, jadi sangat sederhana saja, kita mempunyai sikap rela berkorban. Yang pertama dalam keluarga, menolong, membantu orang tua dengan ikhlas. Itu yang pertama, itu di kalangan keluarga. Di kalangan sekolah, apabila ada kawan sakit, apabila ada kawan kurang sehat, ditolong, dibantu. Kemudian apabila ada kawan yang bermasalah, misalnya ketinggalan pulpen dan sebagainya, itu ditolong, diberikan pinjaman. Jadi bukan setiap hari. Itu merupakan salah satu sikap rela berkorban. Coba kita lihat Ki Hajar Dewantara, dia menyumbangkan pikiran, tenaga, dan kemampuannya untuk memajukan pendidikan nasional yang kita rasakan pada kesempatan ini. Kemudian yang kedua, cinta tanah air. Kita sebagai siswa itu dituntut untuk cinta kepada tanah air. Bagaimana cinta kepada tanah air? Salah satunya kita telah mengikuti upacara bendera pada kesempatan ini dengan penuh hikmat. Itu merupakan cinta kepada tanah air. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tadi sudah dinyanyikan lagu kebangsaan. Siapa yang menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya? WR Horodok Supratma. Hampir lupa. Kemudian mempunyai sikap nasionalisme yang tinggi, saling memperhatikan, saling toleransi,
Jadi artinya apabila ada musibah kita kunjungi, baik dari kalangan masyarakat ataupun dari kalangan siswa-siswi Minbenam Aceh Utara. Itu sudah menanamkan jiwa nasionalisme yang tinggi. Kemudian mempunyai sikap persatuan dan kesatuan yang tinggi. Jadi di sekolah kita jangan saling bermusuhan, jangan saling menghina, tapi kita bersatu seperti sapu. Coba sapu lidi kalau satu, kita sapu, gak jalan sampahnya. Coba semua kita ikat sapunya, jalan. Karena berkat kesatuan. Kita ingat 3 filosofi yang diterangkan oleh Ki Hajar Dewantara yang dikemas dalam bahasa Jawa. Yang pertama, ingaso sung tulado. Itu bahasa Jawa yang pertama. Dan yang kedua, ing madya bangun karsa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sudah kita dengar-dengar, malah ingat asli lagi, Tuturi Handayani. Nah, jadi arti dari yang pertama, seorang pemimpin sudah sepatasnya memberi suri tauladan kepada siswa-siswi, dan siswa-siswi pun harus patuh terhadap gurunya semua. Dan yang kedua, arti yang kedua, sesibuk apapun kita tetap berjiwa semangat. Jiwa semangat, jiwa 45 tanpa mundur sebelum berakhir. Dan yang ketiga, anak-anak sekalian, apabila engkau semua nanti besar, apabila berada di depan Tuturi Handayani, apabila berada di depan, berilah contoh-contoh ataupun suri tauladan yang di tengah dan di belakang. Jadi diberikan yang terbaik, karena kita yang di depan itu, yang berdiri di depan, yang berada di depan adalah sebuah contoh. Jadi berilah contoh yang baik. Seperti halnya kelas 6 memberi contoh yang baik untuk kelas 5, kelas 4. Sederhana saja memberi contohnya, buang sampah pada tempatnya. Berkata yang baik, jangan berkata yang tidak baik. Yang kotor-kotor dibuang. Itu merupakan salah satu contoh. Kemudian yang berada di tengah sebagai penyemangat. Apabila kita mengerjakan kelompok, apabila kita tidak bisa, jadilah kita semangat. Ayo, pasti bisa. Gak hancur kita pelaku, gak hancur kita sumbangkan pikiran, benar jiwa menyemangatkan kepada orang lain ataupun kepada kawan. Dan yang ketiga, yang berada di belakang, jadilah kita sebagai pendorong. Bukan arti kata dan ulang-ulangan dan menang. Mendorong artinya kita menyumbang dengan pikiran. Kalau ada tenaga, dorong menyumbang dengan tenaga. Harta seperti yang dilakukan oleh salah satu tokoh kita, Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Itu jangan pernah lupa lagi, ya. Jadi kesimpulannya, ketiga filosofi yang telah diterangkan oleh seorang tokoh pendidikan nasional itu merupakan salah satu contoh bagi generasi penerus bangsa. Nah, jadi kita mengikuti, meneladani apa yang baik yang pernah dilakukan untuk bangsa Indonesia. Hanya demikian saja, pidato singkat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi anak-anak sekalian, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.